Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para jamaah yang dirahmati Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Pak ya. Saya melihat di parkiran motor itu semuanya jas hujan ya, alhamdulillah meskipun hujan ya, semoga hujan ini menjadi manfaat buat kita, bukan menjadi madarat. Semoga kita yang diguyur hujan mungkin semalaman sampai siang ini bahkan itu tetap diberikan kesehatan, kekuatan, serta diberikan keistiqomahan serta semangat ibadah ya, yang mana ini sudah mendekati bulan Ramadan Pak. Semoga kita semuanya ketemu Ramadan lagi dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fikih muamalah, yang mana kita akan mempelajari pertama yaitu tentang kaidah fikih muamalah. Ada beberapa kaidah yang perlu kemudian kita pelajari, kita fahami, yang mana kaidah ini menjadi patokan umum atau rumus umum di dalam kita bermuamalah, di dalam kita melakukan transaksi-transaksi yang mana kaidah-kaidah ini sudah dirumuskan oleh para ulama. Memang setiap kaidah itu ada pengecualian, iya. Tetapi paling tidak dengan kaidah itu memudahkan kita untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya terperinci nantinya. Kita mulai dari yang umum, kemudian kita kasih contoh-contoh yang lebih khusus lagi. Baik. Kaidah yang pertama di dalam fikih muamalah yang wajib kita ketahui adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Bahwasanya hukum asal setiap muamalah, setiap transaksi keuangan itu adalah boleh. Hukum asalnya. Sebagaimana nanti Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan begini, fal aslu fil ibadati al-butlanu hatta yaquma dalilun 'alal amri. Nah, ini berbeda dengan kaidah fikih ibadah, yang mana fikih ibadah itu al-aslu fil ibadati al-butlan. Seluruh ibadah itu tidak akan pernah sah. Tidak ada satupun ibadah yang sah kecuali ada dalil yang memerintahkan. Sehingga tidak ada ibadah yang tidak ada dalilnya. Sehingga pertanyaan yang lebih tepat untuk melakukan suatu ibadah, kalau kita melihat kok ada ibadah yang kita rasa asing gitu, maka betul kita tanyakan dalilnya apa. Kalau masalah ibadah, karena tidak boleh ada ibadah kecuali ada perintah. Ya, walaupun dalil itu nggak harus yang dalil khusus, bisa jadi dalil umum. Ya, karena memang ibadah itu juga ada yang di bawah dalil umum, ada yang di bawah dalil khusus. Ya, contohnya kayak ngaji ba'da subuh itu Pak. Banyak di antara kita tuh yang kalau baca Quran ba'da subuh. Saya tanya dalilnya apa? Ngaji kok ba'da subuh itu Pak? Ya kalau ngaji ba'da subuhnya nggak ada, tapi kalau ngajinya itu ada dalilnya. Nah berarti ini dalil umum. Ya, jadi kita boleh mau ba'da subuh, monggo silakan. Mungkin karena kalau ba'da zuhur saya ngantuk Ustaz, atau saya makan gitu. Kalau itu pun kalau hari biasa, kalau hari Kamis ngaji. Nah, jadi ngaji kajian begini, makanya saya tidak bisa tilawah kecuali ba'da subuh. Atau mungkin ada orang yang ba'da subuh tidak bisa, bisanya mungkin ba'da zuhur. Saya subuh soalnya udah jalan dari rumah Ustaz. Rumah saya jauh, harus naik kereta, harus ini kan begitu Nah, maka saya kalau ngaji kok ba'da subuh, tilawah kok ba'da subuh tidak bisa. Saya paling ba'da zuhur bisanya. Monggo silahkan. Kenapa? Ya bisanya itu. Ya mungkin ada lagi yang kalau saya ba'da asar Ustaz. Kenapa kok ba'da asar? Ya sebenarnya ba'da subuh bisa, ba'da zuhur bisa gitu. Saya memang kebetulan nganggur, cuman ya pengen ba'da asar aja gitu misalnya. Ya kan nggak masalah juga. Dalilnya apa? Ya nggak ada dalilnya untuk yang seperti itu. Karena memang dia pun mengkhususkan bukan karena sesuatu. Dia mengkhususkan karena
ya karena memang saya maunya begitu aja gitu. Tidak ada kemudian alasan yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya adalah agama untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, makanya mohon maaf kalau kita bicara yang mungkin agak sensitif dan pasti ada silang pendapat, itu adalah misalnya kayak tahlilan. Kenapa kok 7 hari, kenapa kok 3 hari, kenapa 40 hari? Itu ya jawabannya itu adalah karena tradisi. Dan tidak masalah kalau kita hanya mengatakan karena tradisi. Harus nggak? Ya nggak harus. Dan saya yakin, Pak, 40 hari itu nggak 40-40 amat kok itu. Itu pasti dicari weekend itu. Pokoknya 40 hari terus weekendnya kapan? Nah, gitu. Haul pun dicari weekend gitu. Ya makanya kalau alasannya kok karena kebiasaan, ya kebiasaan kita di sini biasanya kalau sodakoh ngasih orang makan, terus kirim pahala dan seterusnya, itu di hari ke 40 sama hari 100 misalnya gitu-gitu. Alasannya itu aja. Iya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan, oh kalau nggak hari ke-40 nanti kasihan, ininya gini dan seterusnya. Oke, dalilnya apa? Kalau seperti itu alasannya. Nah, ini makanya kadang berbeda i'tikad, berbeda i'tikad keyakinan itu berbeda hukumnya nanti bisa jadi. Berbeda motivasi di dalam melakukan sesuatu itu bisa berbeda hukumnya. Itu dalam ibadah. Sedangkan di dalam muamalah, wal aslu fil uqudi wal muamalat, sedangkan asal mula hukum dari setiap akad di dalam muamalah itu as-sihhatu adalah sahih, boleh. Hatta yaquma dalilun 'alal butlani wa tahrim, sampai ada dalil yang mengatakan bahwasanya transaksi tersebut adalah batal atau haram. Nah, maka di dalam fikih muamalah itu justru salah kalau kita nanya, ini muamalah hukumnya boleh, dalilnya apa Ustaz kok boleh? Itu salah. Karena tidak, ya memang aslinya boleh. Tapi kalau ada orang kok mengatakan muamalah ini hukumnya haram, ah itu baru ditanya, dalilnya apa kok haram? Ya, jadi kalau ada orang nanya, ini kan haram, dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau yang mengatakan haram. Tapi kalau yang mengatakan halal, justru tidak butuh dalil. Jadi kita harus menganggap seluruh muamalah di muka dunia ini hukumnya adalah halal kecuali yang diharamkan. Nah, haram itu menggunakan dalil. Ya, dalil itu bisa umum, bisa khusus dan seterusnya. Nah, oke, itu kaidah di dalam fikih muamalah. Dan landasan dari kaidah ini adalah salah satunya surat Al-Baqarah ayat 275. Yang mana Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah halalkan seluruh jual beli dan Allah telah haramkan seluruh bentuk riba. Nah, ini kan dengan penghalalan ini sudah cukup, Pak. Berarti seluruh transaksi itu hukumnya adalah halal kecuali yang diharamkan, dan Allah telah haramkan seluruh bentuk riba. Nah, kurang lebih seperti itu. Imam Nawawi memberikan ta'liq atas ayat ini, fa inna lafdhaha lafdhu umumin yatanawalu kulla bai'in. Lafaz al-bai' di sini itu hukumnya umum, lafalnya umum, mengandung seluruh jenis jual beli. Yaqtadi ibahata jami'iha, maka kata-kata tersebut atau wa ahallallahu al-bai'a, al-bai'a di sini alif lam itu ada lil ahdi, ada alif lam itu lil istighraq. Ada, pokoknya al itu banyak, Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu al itu artinya banyak. Nah, al di sini artinya lil istighraq, artinya untuk memberikan keumuman setiap jual beli. Illa ma khassahu dalilu, ya. Maka ayat ini menunjukkan bolehnya transaksi, seluruh transaksi jual beli kecuali ma khassahu dalil, kecuali yang dikhususkan, yang dikecualikan oleh suatu dalil. Wa hadzal qaulu asahuha 'inda Syafi'i wa ashabina. Dan ini adalah pendapat madhab Asy-Syafi'i. Nah, jadi kalau kita ngomong madhab Syafi'i itu, Pak, kalau mau nyari madhab Syafi'i itu seperti apa, itu justru malah nyarinya ke Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu kalau di dalam ulama madhab Syafi'iyah dikenal sebagai mujtahid murajjih, ulama yang menjadi juru bicaranya madhab Syafi'i, itu Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi mengatakan madhab Syafi'i adalah ya itu yang Syafi'i. Kenapa? Ya karena beda, Pak. Zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Zaman dulu dari zaman Imam Syafi'i yang wafat 204 Hijriah sampai Imam Nawawi sekitar 767 ya, Hijriah, itu
676, mohon maaf, 676 Hijriah, riwayat itu banyak sekali. Pas masa Imam Nawawi itu, kalau mau ditanya mazhab Syafi'i itu yang mana, kata ulama Syafi'iyah yang sana bilangnya A, tapi ulama Syafi'iyah yang sana bilangnya B. Berarti yang Syafi'i bener yang mana? Nah, ini ada banyak riwayat, versi-versian, walaupun tidak di semua pendapat ya, tidak di semua masalah, tapi banyak masalah yang kemudian ada versi-versian. Nah, Imam Nawawi yang kemudian menyortir, oh yang Syafi'i bener itu yang ini, yang Syafi'i bener itu yang ini. Kalau ini tuh pendapat pribadi ulama tersebut, bukan pendapat madhab Syafi'i. Kan tidak semua ulama Syafi'iyah itu juga menggunakan madhab Syafi'i, tidak di semua masalah. Oke, saya Syafi'iyah, tapi dalam masalah A saya lebih cocok kepada Hambali, misalnya begitu. Tapi dia nggak ngomong kalau itu madhab Hambali, dia cuma ngajarin kepada muridnya begitu saja. Beberapa muridnya menyangka itu madhab Syafi'i, padahal itu adalah madhab di luar madhab Syafi'i. Nah, maka sangat mungkin terjadi seperti itu, sehingga kalau Imam Nawawi itu lebih secara tegas lagi, madhab yang Syafi'i yang mana? Ini yang Syafi'i, ini yang Syafi'i, ini yang Syafi'i, ini yang Syafi'i, tapi kalau saya yang ini, nah gitu. Ada tuh beberapa kasus Imam Nawawi mengatakan madhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh untuk gosok gigi setelah zuhur di waktu puasa. Itu madhab Syafi'i begitu. Tapi kalau pendapat saya, gosok gigi tetap disunnahkan bahkan ketika puasa meskipun ba'da zuhur. Itu pendapat saya. Dengan tegas mengatakan demikian supaya ulama atau orang-orang setelahnya itu tidak kemudian bingung ya, mana yang madhab Syafi'i, mana yang bukan. Baik. Nah, dari landasan kaidah ini maka kita tahu bahwasanya seluruh akad jual beli itu hukumnya halal kecuali yang diharamkan. Nah, Ibnu Taimiyah juga sepakat akan hal ini. Beliau mengatakan wal aslu fi hadza annahu la yuharramu 'ala an-nasi min al-mu'amalati allati yahtajuna ilaiha illa ma dallat kitabu wa sunnatu 'ala tahrimihi. Maka dalam masalah ini asal hukumnya adalah tidak diharamkan bagi manusia seluruh jenis muamalah yang dibutuhkan oleh manusia tersebut kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya muamalah tersebut adalah hukumnya haram. Kama la yusyara'u lahum minal ibadati allati yataqarrabuna ilaiha ilallahi illa ma dalal kitab wa sunnatu ala syar'ihi. Sebagaimana sebaliknya tidak boleh ada ibadat yang dilakukan untuk bertaqarrub kepada Allah kecuali yang disyariatkan melalui Alkitab dan As-Sunnah. Idzad dinu, karena yang namanya agama itu adalah ma syara'ahullahu wal haramu ma harramahullah. Karena yang namanya agama, bentuk peribadatan itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Dan segala bentuk keharaman dalam muamalah itu hanya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini yang paling penting. Agama itu yang mensyariatkan ya Allah. Sebagaimana keharaman dalam muamalah itu yang berhak mengharamkan hanya Allah. Berarti selain yang diharamkan Allah hukumnya halal. Nah, ini makanya kalau dalam masalah ibadah Pak, jangan mudah untuk bilang untuk ngarang-ngarang ibadah sendiri, itu bahaya. Kecuali di bawah dalil umum, oke mungkin. Tapi jangan mudah untuk seperti itu. Kalau ada ibadah-ibadah yang kok kayaknya agak aneh dan asing gitu ya, ya maka jangan dilakukan terlebih dahulu. Itu dalam masalah ibadah. Tapi kalau dalam masalah fikih muamalah, kalau belum jelas haramnya, jangan kemudian kita hukumi haram. Bahwa kita nggak mau melakukan, takut, hati-hati dan seterusnya, itu satu sikap yang berbeda. Tapi di dalam berfatwa tidak boleh sembarangan fatwa mengharamkan. Baik. Nah, kenapa? Karena mengharamkan sesuatu di dalam fikih muamalah itu adalah perkara yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala itu telah menegur atau mensifati jelek orang-orang jahiliyah yang kebiasaannya itu suka mengharam-haramkan yang halal. Di mana surah Yunus ayat 59, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Bukankah kalian itu tahu bahwasanya rizki itu semuanya dari Allah? Tapi kenapa kalian yang ngatur sendiri ini halal, ini haram? Padahal rizki itu dari Allah, tapi yang ngatur ini halal, ini haram adalah kalian sendiri. Jadi mereka itu Pak, ada beberapa hewan sapi, kalau sapinya itu kok dari peranakan yang ini sama yang ini sapi emaknya itu nggak pernah dipakai buat buat ngebajak sawah, buat ngangkut dan seterusnya, kemudian nggak pernah diperas susunya dan seterusnya. Nah, kalau nanti keluar anaknya, maka anak itu hanya boleh dimakan oleh yang laki-laki, yang perempuan nggak boleh, ya gitu-gitu.
Jadi mereka tuh punya aturan-aturan yang mitos-mitos yang seperti itu, yang tidak ada aturannya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sapi halal ya halal. Buat siapa? Ya buat siapa aja. Wong Allah tidak membatasi kok batasi. Ini jangan sampai kita mengharamkan yang tidak diharamkan. Faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, apakah Allah memberikan izin kepada kalian untuk menghalalkan atau mengharamkan itu? Atau kalian itu nantang sama Allah? Nah, jadi kita tuh dianggap nantang sama Allah kalau berani mengharamkan hal-hal yang halal. Oleh karena itu, para ulama salaf itu biasanya tidak serta-merta untuk mengatakan haram, kecuali yang memang secara ijtihad, secara dhon yang kuat, yaitu haram. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya, waduh ini saya nggak tahu nih. Ini kalau dibilang halal kok kayak agak bermasalah, tapi kalau dibilang haram kok dalil haramnya juga kayak kurang kuat begitu, maka rata-rata ulama tidak dengan tegas mengatakan. Mereka tuh pakai kata-kata la yujibuni. Wah, ini muamalah model begini tuh saya nggak suka gitu. Akrahu hadal amr. Saya tuh nggak suka model-model muamalah begini. Tapi tidak berani sampai mengharamkan. Karena mengharamkan itu perkara berat. Perkara yang sangat berat ya. Bahkan bisa jadi lebih berat dibandingkan menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal itu bisa jadi lebih berat dibandingkan menghalalkan yang haram. Ya, kenapa? Karena dengan mengharamkan yang halal itu bisa memperberat umat-umat lainnya. Ya. Dan di dalam kalau di dalam fikih qadha, fikih pidana itu al khata'u fil afwi afdalu minal khata'i fil qadha. Lebih baik salah di dalam mengampuni dibandingkan salah di dalam menghukumi. Artinya kita menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Ini pilihannya antara 5 tahun atau 10 tahun nih. Maka lebih baik salah kita menjatuhkan 5 tahun padahal dia harusnya berhak 10 tahun dibandingkan kita salah di dalam menjatuhkan 10 tahun padahal dia berhak 5 tahun. Lebih baik kita itu kemudian memberikan ampunan yang lebih banyak meskipun salah dibandingkan kita memberikan hukuman yang lebih banyak tetapi salah, karena nanti ada hak orang lain di situ. Nah, dalam muamalah juga mengharamkan itu nanti bisa jadi ada hak orang lain. Ya walaupun dua-duanya buruk, Mbak ya. Makanya kalau bukan ulama jangan mudah berfatwa. Ya, taib. Makanya para ulama itu rata-rata tidak berani secara tegas untuk mengatakan haram untuk muamalah-muamalah yang sekiranya memang secara hukum itu masih sangat debatable, yang masih sangat mungkin banyak pandangan di dalamnya. Sebagaimana juga di dalam surah Al-An'am dikatakan, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'alallah. Sungguh telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka safahan karena bodoh, bighairi ilmin, tidak punya ilmu. Orang zaman dahulu, orang jahiliyah itu suka membunuh anak perempuannya dengan anggapan anak perempuan itu cuma ngerepotin, ngasih makan, ngejagain, pas gede diambil orang. Dan mereka merasa tidak mendapatkan apapun dari anak-anaknya. Nah, ini mindset jahiliyah begitu, Pak. Yaitu membesarkan anak bukan untuk anak, bukan lillahi ta'ala, tapi membesarkan anak supaya nanti dapat balasan. Ini makanya Pak, jangan sampai pernah keluar dari mulut-mulut kita kepada anak kita, kamu tuh ya dulu bapak gedein kok sekarang begini. Itu jangan, Pak. Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya kita gedein dia itu cuman untuk khidmah kepada kita. Padahal kita gedein anak itu bukan untuk itu, Pak. Untuk apa? Ya itu perintah dari Allah, itu perintah dari Nabi. Ini umatnya Nabi. Pokoknya saya pengen manfaat. Kalau nggak bisa manfaat, ya minimal anak saya nanti manfaat buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Udah. Nah, masalah besok ternyata pas gede-gede mereka kok sibuk dengan urusan masing-masing, tapi manfaat untuk umat nggak apa-apa. Ya, kita tuh jangan jadi besok nih, Pak. Jadi orang tua tuh jangan jadi orang tua yang rewel, yang repotin anak gitu. Ya mereka itu kok sibuk dengan hal-hal yang manfaat, ya alhamdulillah, memang itu tujuan hidup kita. Nah, jadi jangan sakit hati kalau misalnya anak-anak kita kok kemudian agak kurang khidmah sama kita atau apa, karena urusan yang lebih penting, yang lebih utama, yaitu khidmah kepada umat. Nah, ini mindset kita ya. Orang-orang jahiliyah itu mindsetnya membesarkan anak demi supaya besok dia bisa balas budinya. Itu mindset orang jahiliyah. Kita jangan sampai seperti itu.
Kita membesarkan anak untuk apa? Ya supaya dia itu menjadi hamba Allah, menyaksikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, cukup. Habis itu sholat, udah cukup. Habis itu dia mau sekolahnya agak bandel dikit, misalnya ya sekolahnya kurang pinter, kurang apa, ya udah, ya kalau bisa pinter alhamdulillah, ya membanggakan orang tua alhamdulillah. Tapi kalau nggak terlalu, ya sudah, nggak usah terlalu sakit hati, nggak usah terlalu dipaksa. Wong kadang ya mungkin bapaknya kurang membanggakan juga dulu kan, begitu, bisa jadi gitu. Kok maksa anaknya untuk membanggakan, ya kan agak kurang fair gitu. Ntar dijawab sama anaknya, ya, memang bapak dulu gimana, kan pusing juga kita kan gitu. Baik. Nah ini mereka sering membunuh anak-anak mereka, wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an Allah, dan mereka itu sering mengharamkan hal-hal yang tadinya halal, tetapi dengan alasan-alasan mereka, dengan tudingan-tudingan mereka, dengan pengkeramatan-pengkeramatan yang mereka lakukan, yang mereka yakini, itu akhirnya bikin-bikin, oh ini nggak boleh buat anak perempuan, ini boleh buat anak laki-laki, oh kita nggak boleh makan yang model begini, ya kasta begini nggak boleh makan yang ini, dan seterusnya. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Maka mereka itu telah tersesat jika punya mindset yang seperti itu, yang suka mengkeramat-keramatkan sesuatu, ya, padahal tidak ada aturannya. Ya boleh-boleh saja, nggak boleh saja, kan gitu ya. Nah, tapi kadang kita suka bikin-bikin aturan, wah kalau yang kayak gini nggak boleh kalau buat orang ini, padahal nggak ada dasarnya, itu nggak boleh. Taib. Ya, jadi mengharamkan sesuatu itu adalah satu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kewajiban dan keharaman itu adalah sesuatu yang terbatas dan kita tidak boleh untuk memperluas hal itu. Ya. Kewajiban itu adalah beban buat umat. Keharaman itu juga beban buat umat, karena kalau dibatasi dengan wajib, artinya kalau tidak melakukan dosa kita. Kalau kita dibatasi dengan haram, juga kalau melakukan sesuatu yang sebenarnya kita pengen, kita mau, kita butuh, juga kita terkena dosa. Ini kan aturan yang membatasi kita. Wajib dan haram ini kan membatasi kita. Maka jangan perluas hal itu kalau memang tidak ada dasarnya. Ya. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala itu mencaci atau memberikan sifat yang buruk kepada orang-orang yang suka nanya, yang gara-gara nanyanya dia itu malah ngerepotin umat. Ya, di sini dikatakan di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suka nanya-nanya yang kalau dijawab malah ngerepotin kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Yang mana kalau kalian nanyanya itu kok di dalam proses pensyariatan wahyu itu bisa berubah hukumnya dan jadi haram. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi diperintah sama Nabi Musa untuk nyembelih sapi. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dinamain Al-Baqarah ya karena ada kisah itu, Pak. Suruh nyembelih sapi. Tapi orang Yahudi itu nggak langsung nyembelih, Pak. Tapi malah nanya dulu. Ya Nabi Musa, sapinya yang kayak apa? Usianya berapa? Ya yang awanun baina dzalika. Yang nggak terlalu tua, juga tidak terlalu muda, yang sedang-sedang lah. Jangan yang kecil banget, tapi jangan yang tua banget. Yang sedang-sedang saja. Oh, pas mau melakukan, tapi ini ntar takut salah, gitu, Pak. Wah, nanti takut salah, ini gini. Saya nggak mau kalau salah gini. Warnanya yang seperti apa? Nanya lagi kepada Nabi Musa. Nabi, sapinya kan usianya yang tadi nggak tua, nggak muda, tapi warnanya yang kayak gimana? Ya, warnanya yang kuning, yang tasurun nadhirin, yang kalau dilihat orang itu menyenangkan, artinya sapi yang bagus gitu. Oh, oke, siap. Habis itu innal baqara tasyabaha alaina. Setelah itu pas mau melakukan lagi, oke, udah ketemu usianya segini, warnanya yang bagus. Tapi bener nggak ya? Takut salah lagi. Nanti kalau nggak diterima gimana ini dan seterusnya. Nanya lagi, yang kayak gimana sih Nabi? Saya kok masih bingung. Coba berikan aturan yang lebih presisi lagi. Akhirnya ya yang dia itu nggak pernah dijadikan tunggangan, yang nggak pernah dijadikan sebagai pembajak sawah, bawa air dan seterusnya. Pokoknya sapi yang nggak belang, nggak pincang, nggak cacat, pokoknya sempurna. Usianya pas, warnanya bagus, nggak pernah dipakai untuk hal-hal yang berat. Itulah sapi yang diinginkan. Padahal semuanya sebenarnya nggak pernah diatur itu. Akhirnya pas diatur dengan sedemikian rupa, dia tidak bisa melakukan. Ini makanya ibadah itu jangan pakai hawa nafsu, Pak. Ibadah itu pakai ilmu.
Kalau ibadah pakai hawa nafsu tuh bawaannya takut. Ya banyak, ada dua sisi sih. Yang pakai hawa nafsu tuh bawaannya pengen ngakalin yang pertama, atau yang kedua bawaannya takut. Wah, takut nanti nggak sah gimana? Ya ilmunya bilang apa? Bilang sah apa enggak kalau kita sudah melakukan hal itu? Ya secara ilmu sih bilang sah, tetapi saya takut nggak sah. Lu takut itu dari mana? Dari hawa nafsu kita. Emang kalau nggak sah kenapa? Nanti saya disiksa. Loh, ibadah itu bukan karena disiksa atau tidak disiksa. Ibadah itu karena kita yang namanya hamba itu pantasnya nyembah, yang namanya Allah itu pantasnya disembah, udah titik. Ya masalah nanti Allah itu gimana, ibaratnya mau menghukum kita, menerima kita atau tidak, itu ya kita berharap untuk tidak. Tetapi ya kalau enggak, ya namanya Allah itu terserah. Gitu. Kita tidak boleh untuk mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang ibadah kita tuh berasal dari hawa nafsu sehingga kita sendiri malah repot. Gara-gara wah takut ini, takut itu, takut nggak sah, takut tidak sempurna, takut ini dan seterusnya. Ibadah tidak seperti itu, ibadah dengan ilmu. Kalau kata syariat sudah sah, ya sudah sah. Kenapa kok kita bilang tidak sah? Ya tapi takut was-was. Ini setan itu. Itu hawa nafsu. Banyak nggak Pak menemui orang-orang yang seperti itu? Nah, itu ngerepotin ustadz betul itu yang kayak gitu. Kalau ditanya nggak pernah mau puas. Setiap nanya dijawab, itu biasanya ada lagi jawabannya, ada lagi pertanyaan berikutnya. Yang mana saya menemukan ternyata hampir semua ustadz kayaknya mengalami hal itu ternyata. Mungkin diteror sama orang-orang yang begini gitu. Nah, saya melihat di fatwanya, di pertanyaan dari Buya Yahya, beliau bilang begini, Pak, sampean itu kalaupun nanya sama saya, terus saya jawab, kamu tuh sudah tahu, ilmunya udah tahu perbedaan pendapat gini dan seterusnya. Tapi kalaupun saya jawab pasti nggak puas. Setelah nggak puas pasti nyari ustadz yang lebih pintar dari saya, yang engkau anggap lebih pintar dari saya. Bahkan kalau ketemu Imam Syafi'i terus dijawab sama Imam Syafi'i, tetap nggak percaya. Akan nanya lagi, nyari orang yang gurunya Imam Syafi'i. Bahkan kalau kamu ketemu Nabi, dikasih tahu sama Nabi, itu masih akan ngeyel karena merasa tidak cocok. Harusnya sih nggak kayak gini. Loh, yang lebih tahu syariat siapa? Nabi atau sampean kan gitu. Nah, ini sama kayak orang Yahudi itu modelnya begitu, Pak. Ini makanya jangan jadi orang Yahudi yang ibadah karena hawa nafsu, tetapi ibadahlah dengan ilmu. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian mencela orang-orang yang suka nanya, yang suka bikin aturan-aturan yang justru malah memberatkan orang lain. Ini makanya wajib dan haram itu terbatas, maka mari kita batasi saja, nggak usah kemudian kelewatan jauh. Ya meskipun memang yang haram harus kita katakan haram, tetapi kalau yang nggak haram-haram amat dalam tanda kutip ya, artinya memang secara dalil tidak bisa dikatakan itu haram, ya jangan mudah untuk mengatakan haram. Yang memang tidak wajib juga jangan mudah untuk mengatakan wajib. Kenapa? Karena hal itu bisa memberatkan umat dan itu dosanya besar. Dosanya besar. Ya, makanya kayak Abu Bakar, kayak Umar itu kan dengan sengaja tidak kurban 1 tahun atau 2 tahun, padahal mampu, punya duit. Dengan sengaja, supaya apa? Supaya para umat itu tidak kemudian melihat bahwasanya kurban itu hukumnya wajib. Saya sengaja, memang kenapa? Ya biar orang tuh tahu, oh nggak wajib ternyata. Abu Bakar sama Umar sengaja kok begitu. Ada juga seorang sahabat bernama Abdullah bin Jabir, itu sholat Pak, berangkat ke masjid pakai jubah komplit, ujung sampai ujung rapi semuanya. Begitu sampai masjid semuanya ditanggalkan kecuali pakai sarung tok. Sarung tok nutupin pusar sama lutut lah gitu. Auratnya ketutupin, tapi kaosnya dicopot, segala macam dicopot, jubah dicopot, peci dicopot, semuanya dicopot. Terus ketika sholat, bener Pak, para tabiin pada komentar, wah itu sahabat loh padahal, udah sepuh loh padahal, kok kayak gitu ibaratnya. Masa sholat malah kayak gitu sih gitu. Ibaratnya direndahkan, diremehkan, kok kayaknya sholatnya nggak bener gitu. Tapi apa setelah itu? Beliau setelah sholat terus ngomong, supaya al-juhalu kamitslikum ya'rifu bi anna hadza sahih. Supaya orang-orang bodoh kalian itu tahu, saya melakukan ini itu sengaja. Supaya apa? Supaya orang-orang bodoh kayak kalian itu tahu bahwasanya zaman Nabi sholat pakai beginian tok itu sah. Maka jangan sampai di zaman kalian karena nggak ada yang meluruskan, akhirnya kalian memaksakan kalau sholat itu ya harus pakai pakaian rapi, harus pakai peci, harus pakai parfum gini-gini. Itu kan bikin orang jadi berat untuk sholat. Nah, makanya zaman sekarang tuh Pak, banyak orang yang nyangkanya kalau sholat itu harus ke masjid, harus di awal waktu, harus jamaah, harus pakai sarung begitu.
Sehingga kalau tidak melakukan yang itu, maka ya nggak sholat. Ini kan lebih parah. Maka sholat itu di masjid bagus nggak, Pak? Jamaah bagus nggak? Tapi kalau enggak, ya tetap harus dikerjakan. Masalah bagus nggak bagus, tapi harus dikerjakan gitu. Di awal waktu bagus nggak? Bagus. Tapi ya kalau jam 2 baru sholat duhur, ya tetap wajib. Ya udah kerjain aja gitu. Emang nggak apa-apa Ustaz? Bukan nggak apa-apa, wajib. Sama kayak orang nanya begini, Pak. Sholat subuh telat, ya dia bangun itu jam 10 siang, Pak, misalnya. Boleh nggak dia sholat subuh jam 10? Ya nggak boleh. Sholat subuh jam 10 nggak boleh. Tapi kalau belum sholat, ya wajib, bukan boleh, Pak. Kalau boleh itu kan berarti boleh iya, boleh enggak, wajib. Nah, jadi artinya kita harus paham nih ilmunya supaya paham betul beberapa orang yang tidak bisa sempurna, yang tidak bisa ideal, itu tetap bisa melaksanakannya. Itu lebih penting dibanding sekedar memaksakan yang ideal. Ya kayak traweh, mohon maaf Pak. Saya yakin jamaah di sini itu mungkin kalau secara ilmu itu tahu traweh 20 itu jauh lebih afdal dan itu yang disepakati oleh 4 madhab. Ya Pak ya, traweh itu 4 madhab mengatakan 20. Madhab Hambali, Syafi'i, Hanafi itu 20. Maliki 36. Nggak ada traweh 8 rakaat itu nggak ada. Ya, 20. Tapi untuk di Jakarta konteksnya, apalagi yang kerja di sini pulangnya ke Bogor, Pak, maka menurut saya 11 lebih utama. Kenapa? Karena kalau 11 rakaat insya Allah tiap malam bisa. Tapi kalau 20 rakaat insya Allah weekend saja. Kan gitu ya. Maka istiqomah jauh lebih baik meskipun tidak ideal. Nah, yang haram, yang memang tidak wajib jangan pernah diwajibkan, memberatkan umat. Yang memang tidak haram jangan pernah harumkan, memberatkan umat. Itu satu hal yang itu kriminal sekali kalau sampai ada orang mengharam-harumkan yang tidak haram atau mewajib-wajibkan yang tidak wajib. Ini penting. Jadi supaya agama itu ya tetap sesuai dengan porsinya, ya, tidak berubah karena hawa nafsu seseorang. Ya, biasanya orang yang rajin ibadah, Pak, itu kayak kalau witir bisa diwajibin, wajib itu, Pak. Kalau memang bisa diwajibin baca Quran itu wajib itu, Pak. Itu yang wajib, yang senang ibadah, yang nggak senang ya kan jadi orang banyak berdosa gara-gara tidak melakukan sunnah-sunnah yang bisa dia lakukan. Maka menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu bukan karena kita sudah bisa menghindari maka kita haramkan, atau kita sudah bisa melakukan maka kita halal atau kita wajibkan. Tetapi halal dan haram karena ilmu. Nah, itu penting sekali. Sehingga ulama itu tidak serta-merta tidak berani dengan mudah untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Bahwasanya kita pengen hati-hati, iya bagus, Pak. Hati-hati itu dalam apa? Dalam melakukan. Tetapi di dalam menfatwakan, ya harus hati-hati. Di dalam menfatwakan, hati-hati kalau tidak haram jangan katakan haram. Di dalam melakukan, hati-hati kalau tidak jelas halalnya jangan dilakukan. Nah, itu beda. Beda perspektif dalam masalah hati-hati di dalam berfatwa atau di dalam melakukan. Baik. Itu adalah beberapa kaidah terkait dengan fikih muamalah. Yang pertama yaitu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Bahwasanya segala bentuk muamalah itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Nah, baru masuk kaidah yang kedua, al-ibratu bil maqasidi wal musammayat la bidzawahiri wat tasmiyat. Yang dilihat di dalam muamalah, yang menjadi patokan dalam muamalah itu adalah maksud dan substansinya, bukanlah bentuk dan formalitasnya. Jadi yang paling penting itu apa yang terjadi, bukan apa namanya. Bisa saja namanya itu mawar, Pak. Sebut saja mawar, kan begitu. Biasanya kan begitu, Pak ya. Padahal bukan mawar asli itu, Pak. Nah, padahal namanya siapa begitu dan dia itu adalah apa begitu. Ya, mungkin yang biasanya diblur gitu, Pak, terus suaranya dibikin cempreng gitu kan. Awalnya coba-coba tapi ya gitu. Nah, itu tuh biasanya begitu. Itu nama saja, nama samaran saja, tapi hakikatnya apa? Itu yang menjadi hukum. Itu yang menjadi hukum. Oke. Untuk yang ini lebih lanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita semuanya bisa istiqomah, semuanya kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat. Kita semuanya dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, mungkin cukup untuk materinya. Untuk berikutnya monggo silahkan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, yang ingin disampaikan. Kalau ada, kalau tidak ada berarti memang sudah jam 1 juga, Pak. Nah, jadi tidak apa-apa. Taib, ada yang ingin disampaikan? Monggo, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau untuk bermuamalah, kalau umpamanya di lingkungan prostitusi atau lingkungan kurang bagus, bagaimana itu? Ya, ngapain dulu muamalahnya kan gitu ya. Katakanlah dagang lah. Oke. Jadi begini Pak, kita tidak boleh bermuamalah dengan orang yang jelas penghasilannya haram dan 100%. Tapi untuk mengetahui dia haram beneran dan 100% itu mudah atau susah? Kayaknya susah Pak. Katakanlah tersangka korupsi, udah tersangka Pak, udah bukan tersangka lagi, udah apa kalau sudah terpidana korupsi, boleh nggak kita bermuamalah dengan dia? Boleh masih, asalkan dia punya penghasilan lain yang bukan korupsi. Kecuali kita tahu uang yang diberikan kepada kita adalah yang korupsi. Tapi ya kalau nggak tahu, nggak harus nyari tahu bahwa itu korupsi apa bukan. Nah, pokoknya dia punya gaji kok, dan gajinya itu wajar untuk membeli hal yang saya punya ini. Misalnya kan cuma beli nasi uduk, beli pakaian, baju, kendaraan yang normal-normal, ya nggak masalah. Meskipun kita tahu bahwa apa yang dia berikan, apa yang ia dapatkan itu banyak yang haram, tapi kan nggak 100% haram. Nah gitu Pak. Jadi dalam prostitusi kalau memang kerjaannya murni itu tok, dan kita tahu bisa pastikan itu, maka tidak boleh. Tapi kalau dia selain itu juga ada, ya mungkin dia jasa apa yang lain yang mungkin halal begitu, maka ini juga menjadi satu hal yang bisa menghalalkan kita bermuamalah dengan dia. Jika barang-barang yang kita jual belikan adalah barang-barang yang memang halal, kecuali memang yang kita jual belikan juga barang yang haram mendukung keharaman yang dilakukan. Nah, gitu misalnya obat-obat tertentu misalnya, atau alat-alat tertentu gitu misalnya yang memang kita tahu dipakainya untuk nggak bener, itu nggak boleh itu Pak. Itu nggak usah ngomongin sumber dananya dia, tetapi barangnya kita pun udah bermasalah kan begitu. Nah ini berarti dua hal, apa yang dijual itu ya, kemudian yang kedua kepada siapa kita menjualnya. Nah, tapi kalau ya mohon maaf misalnya alat kontrasepsi itu bisa halal bisa haram Pak, tergantung dijual kepada siapa. Nah kalau kita nggak tahu dia udah nikah atau belum, atau kamu mau pakai ini buat apa gitu, perlu nggak kita interogasi hal itu? Pemerintahan ngatur kan, kalau nggak salah harus ada KTP atau apa gitu-gitu, enggak ya? Pokoknya begitulah. Pokoknya dengan aturan-aturan itu kira-kira kalau sudah tua ya boleh gitu aja gitu ya. Kalau masih bocah ya jangan gitu misalnya. Itu kan aturan yang diberikan pemerintah. Ya cukup dengan aturan itu sudah ibaratnya sudah bisa dikatakan untuk halal dan haram sudah cukup Pak. Untuk halal dan haram. Tapi kalau ngomong masalah waro, nah itu lain lagi. Kalau ngomong masalah waro itu memang sudah nggak ada batasannya itu Pak. Nah, ada beberapa orang yang saking waroknya, dia bahkan nggak mau makan di rumah pejabat Pak. Padahal apakah itu pejabat itu selalu korup? Enggak, tapi dia nggak mau makan. Nggak suudzon sama dia, tetapi pokoknya nggak mau aja. Nah, kan berat Pak posisinya. Nggak boleh suudzon, tapi juga nggak mau makan. Coba, gimana posisinya? Tapi jangan suudzon Pak. Nah, kalau kita kan nggak mau makan karena suudzon kadang. Ya biasanya kan begitu kan. Nah ini nggak boleh suudzon karena suudzonnya dosa, tetapi sembarangan makan juga dia takut dosa. Nah, itu wirai warok yang luar biasa itu. Jadi tidak menghakimi, tetapi juga tidak mau melakukan. Kalau kita kan menghakimi tapi masih makan kan gitu ya. Kan dosa dua-duanya gitu. Astagfirullahaladzim. Yes, nggak apa-apa lah. Semoga Allah memaafkan kita semuanya Pak ya. Taib gitu ya Pak ya. Nah, jadi nggak masalah. Taib. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? J? Ya, monggo silahkan. Misalnya kan kita penyediaan barang dan jasa. Kemudian kita punya klien nih. Misalnya taruh misalnya perawatan AC misalnya. Nah, tapi klien kita ini diskotik Pak. Ya. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Nah, otomatis kan kalau kita pikirkan AC nanti dipakai untuk bisnis mereka. Ya, ya. Ya jadi begini. Kalau jelas barang yang kita berikan itu kok digunakan untuk hal-hal yang maksiat, itu nggak boleh. Kalau 100% maksiat ya. Ya, tetapi kalau ada maksiatnya, ada enggaknya juga gitu. Ya ini kayaknya sih ada kemungkinan dipakai buat nginep-nginep orang yang nggak bener juga. Tapi juga ada yang nginep yang bener misalnya, ya berarti itu masih diperbolehkan. Nah tinggal kalau diskotik itu kira-kira 100% haram atau gimana tuh Pak? Kalau semi-rest
restoran berarti bisa ya. Nah kalau semi-semi gitu ya masih ada oke lah gitu ya. Cuman kalau yang 100% pure gitu kan ya, nah ini juga ya hukumnya dengan hukum, kita melihatnya hukum diskotik itu apa gitu aja. Kalau kita kok juga menghalalkan ya berarti boleh kan gitu ya. Cuman siapa yang menghalalkan kan gitu aja gitu. Gitu ya. Jadi kalau jelas jasa kita itu digunakan untuk sesuatu yang 100% haram, maka bermasalah. Tetapi kalau dia punya usaha yang haram dan halal, maka ini tidak secara hukum, secara warok wirai itu lain lagi. Ya kalau sudah ngomong wirai itu nggak ada batasannya. Itu batasannya adalah batasan pribadi yang membatasi, bukan syariat yang membatasi. Nggak boleh kok kita menggunakan atas nama wirai menjadi hukum agama. Itu nggak bisa. Tidak semua orang bisa sampai batasan itu. Ini ngerepotin orang, dan itu nggak boleh. Gitu ya. Baik. Jelas insyaallah? Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Atau cukup? Cukup ya? Insyaallah cukup. Ya, semoga kita semuanya disehatkan badannya, semoga kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat, yang berkah, semoga kita semuanya dimudahkan untuk beribadah dengan baik, khusyuk dan mendapatkan rizki yang halal berkah banyak. Banyak ya, Pak ya? Berkah saja atau berkah dan banyak, Pak? Ya namanya manusia Pak ya, ya begitu ya, tidak apa-apa. Allah tuh tahu kok kita tuh manusia dan modelannya begini tuh tahu gitu, tidak apa-apa. Kita doa tuh dengan model-modelan kita ini insya Allah juga disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.